ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatal iman jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan selalu dirahmati, dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bagi hari ini Allah bangkitkan kita kembali dan kemudian dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan bermajlis zikir, berhalaqah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini Allah SWT sudi menerima segala amal ibadah kita. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam. Ini hikmah ke-43 dari 264 hikmah. Beliau mengatakan la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Tentang suhbah. Suhbah itu artinya pertemanan atau mendampingi atau bersahabat, ya. La tashab ma la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqaluhu. Suhbah atau musahabah, maka para sahabat itu disebut sahabat karena mereka menemani, mendampingi baginda Nabi sehingga disebut sahabat. Syaratnya dia harus muslim, yang kedua bertemu langsung dengan Rasulullah. Akhirnya mereka disebut sahabat. Sahabat ini semuanya jamak dari sahabi. Kalau sahabi satu orang sahabat, huwa sahabi, dia seorang sahabat, ya, secara harfiah itu artinya orang yang pernah menemani, ya. Jadi tidak seperti artinya pertemanan dalam pengertian selevel itu tidak seperti itu, ya, karena musahabah atau suhbah itu bisa dalam pengertian antara guru dan murid, ya, antara murid dan mursyid. Kalau dalam istilah tasawuf, mursyid itu artinya orang yang memberikan bimbingan, orang yang memberikan arahan, ya, kiai, ya, ulama, ya, ustadz itu maknanya adalah mursyid, ya. Cuma nanti dalam pengertian tertentu agak berbeda, ya. Mursyid tarekat apa, kadang ada pengertian seperti itu. Nah, penting sekali namanya suhbah, ya, atau pendampingan, bahkan bisa dikatakan dimaknai pendampingan atau sahabat itu artinya berdampingan, ya. Orang yang tidak pernah suhbah, ya, maka dikhawatirkan akan tidak punya jalur ilmu yang bersambung atau yang diistilahkan dengan sanad, ya, dalam belajar agama khususnya Al-Quran, ya, harus ada ketersambungan atau keterikatan jalur keilmuan, ya. Saya belajar ngaji, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab kepada para ustaz dan kiai, khususnya Quran. Saya punya sanad ke Kiai Haji Abdullah Maksum. Kiai Haji Abdullah Maksum berguru kepada Kiai Haji Ahmad Tuti dan juga Kiai Haji Arwani Amin. Nah, itu namanya punya riwayat belajar. Tidak tiba-tiba kemudian
otodidak ya, karena Al-Quran dipelajari dari guru ke guru sampai gurunya para guru yaitu Rasulullah. Bahkan dalam tradisi keilmuan lain selain Al-Quran juga ada persanadan sampai pengarang kitab itu. Tradisinya begitu. Saya sejak kecil sudah belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah dalam bidang nahwu, dan terus masih belajar, dan juga saya setoran khatam satu kitab itu dan saya hafalkan juga itu di hadapan Syekh Abdurrahman Zamil. Dan Syekh Abdurrahman Zamil ini mengambil sanad dari Syekh Profesor Dr. Taufik Ibrahim Domroh. Syekh Profesor Dr. Taufik Ibrahim Domroh dari gurunya sampai pengarang kitab tersebut yaitu Syekh Muhammad As-Haji, orang Fes, orang Maroko. Itu namanya sanad. Itu hanya dalam urusan belajar gramatika bahasa Arab ya. Apalagi dalam hal bimbingan, maka di antara hal yang penting dalam belajar agama itu adalah ada guru ya. Mungkin orang bisa membaca kitab sendiri atau bahkan karena terjemahannya, tapi ketika tidak ada bimbingan yang mengarahkan, maka seringkali pemahaman dan pemaknaannya berbeda. Apalagi kalau terjemahan bisa jadi keliru, dan banyak kekeliruan dalam penerjemahan. Hatta dalam kitab-kitab tafsir, dan punya beberapa kitab tafsir, saya tidak sengaja menemukan dulu terjemah tafsir Ibnu Katsir yang kalau salah pustaka Syafi'i, juga tafsir Ibnu Katsir terbitan Kemani Insani Press. Itu sangat fatal sekali ya, bukan kesalahan ringan tapi kesalahan yang fatal tanpa sengaja saya temukan. Bagaimana kalau kita baca dari awal sampai akhir? Saya yakin kesalahannya akan sangat banyak sekali. Bahasanya bagus tapi terjemahannya bukan tidak bagus ya, banyak menyesatkan. Ini contoh ya. Kalau tidak membaca terjemahan, membaca kitab, jika pemahamannya terbatas itu juga bisa menimbulkan persoalan. Maka perangkat-perangkat itu harus dilengkapi ketika kita mau mempelajari agama secara serius, apalagi untuk diajarkan ya. Maka ada ungkapan yang sangat ekstrim di kalangan tasawuf itu, man la shaykhalahu fasyaitanu shaykhuhu ya. Tentu ini tidak mungkin sepenuhnya benar. Maka man la shaykhalah, orang yang tidak punya guru, tidak punya pembimbing ya, tidak punya ustadz atau kiai atau ajengan yang mengarahkan pemahamannya, fasyaitanu shaykhuhu, maka yang menjadi gurunya adalah setan. Jadi nanti muncul kesimpulan-kesimpulan dari dirinya sendiri. Ini sering terjadi. Orang membaca ayat Al-Quran, dipahami dari terjemahnya, kemudian disimpulkan sendiri. Dia berdalil dengan yakin ini dalilnya, bla 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 bla. Begitu juga membaca hadis Nabi. Dia nggak paham bahasa Arab, tapi ada terjemahnya, kemudian dia simpulkan sendiri, kemudian muncul pemahaman-pemahaman yang tidak pernah dipahami oleh para pendahulu, oleh salafus saleh, oleh para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang lain. Muncullah penyimpangan itu bermula dari salah interpretasi, salah tafsir terhadap Al-Quran, salah tafsir terhadap hadis Nabi, sehingga muncul pemahaman-pemahaman yang keliru dan bahkan menyimpang. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yatuluka ala Allahi maqaluhu. La tashab, jangan bersahabat, jangan berteman, jangan bermuamalah man la yunhiduka,
terhadap atau bersama orang lain hiduka yang tidak membangkitkan kamu halu keadaannya. Anhadha yudhidu ay ja'alahu yanhad. Nahdoh itu artinya bangkit. Nahdoh itu ulama, kebangkitan para ulama. Nahdoh itu bangkit, anhadha membangkitkan. Anhadha fi'il madhi mudhari'nya yudhiduka. Janganlah kamu berteman, berkawan dengan orang lain hiduka halu yang keadaannya tidak bisa membangkitkan dirimu. Apa artinya hiduka? Nahdoh ayyuqimuka wa yusrifu bika ila Allahi ta'ala wa ta'atihi halu, ya. Jangan berkawan berarti maknanya apa? Mukhalafahnya itu kebalikannya berkawanlah. Jangan berkawan dengan yang begini, maka berkawanlah dengan yang kebalikannya, ya. An-nahyu al-syai' amrun bididdihi dalam istilah usul fikih, ya. Larangan terhadap sesuatu berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Begitu juga perintah terhadap sesuatu adalah larangan untuk melakukan kebalikannya. Ini usul fikih. Al-amru bisyai' nahyun ad-diddihi wa nahyu al-syai' nahyun ad-diddihi. Ini istilah dalam usul fikih. Apa artinya hiduka? Membangkitkan kamu itu ayyukimuka, ya, membangunkan kamu, wa yusrifu bika, dan memberikan israf, supervisi, arahan, bimbingan, ya, membangkitkan kamu dan memberikan arahan, supervisi kepada kamu, yusrifu bika kemana? Ilallahi ta'ala, untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang yang baik, untuk menjadi hamba yang soleh, untuk menjadi orang yang patuh di dalam menjalankan agama, wa ta'atihi, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berkawan kepada orang yang buruk itu akan menyebabkan kita terpengaruh, ya. Lihat dari kaunihillah, karena orang tersebut itu keberadaannya, dirinya itu tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang soleh, kita belum mendapatkan arahan, belum mendapatkan nasihat, belum mendapatkan petua, itu sudah nyetrum, ya, melihat akhlaknya, melihat perilakunya, melihat tutur kata yang lain, itu sudah menyebabkan seseorang itu terbawa, ya. Maka ada tombol anti yang dulu dipopulerkan konon oleh Wali Songo atau Sunan Kalijaga Allah Ta'ala alam, itu tombol anti itu salah satunya adalah wong kang soleh kumpulan, berkumpulan, bermuamalah, ya, bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh, ya. Karena ketika seseorang itu berkumpul dengan orang yang buruk atau orang yang tidak bisa membangkitkan spirit di dalam beribadah, spirit di dalam melakukan amalan, maka dia akan menjadi mengendur. Kita bertemu dengan orang di hari Senin, dia ternyata sedang menjalankan puasa dan kita tidak melakukannya, maka kita akan tersentuh. Oh iya ya, ini puasa, hari berpuasa sunnah. Kita ketemu di pertengahan bulan, ada kawan ternyata berpuasa, oh ini ayyamul bid, ya, dan seterusnya. Itu tanpa kita diberi arahan, tanpa dinasihati, tanpa disuruh, maka kita akan tersentuh. Ini contoh orang yang yunhiduka hal. Kita berkawan dengan orang yang ternyata kita tahu dia banyak memberikan donasi. Oh, ternyata dia kirim jutaan rupiah untuk membantu saudara-saudaranya di Gaza, di Palestina. Maka tanpa dia menyuruh kita, ayo berdonasi, ayo ikut membantu. Kalau kita memang ditakdirkan orang yang punya, maka kita ikut terbangkit. Itulah yang disebut yukimuka, membangkitkan kita, ya. Bergaul dengan orang seperti ini, inilah yang diperintahkan, ya. Karena keadaan orang tersebut
secara tidak langsung membuat kita berbuah. Yukimuka wa yusrifu bika ilallah. Oh iya, saya harus melakukan sunnah ini, saya harus punya perhatian, saya harus itu terdorong tanpa diberi nasihat. Kamu harus begini. Enggak, ternyata dengan haluhu, keadaannya itu, keadaan seseorang itu membangkitkan dia untuk melakukan apa yang dilihat dari gurunya. Saya ketemu 2 bulan yang lalu dengan Syekh Taufik Tomroh ini, orang yang secara makom, secara kedudukan sosial dan juga jabatan itu orang punya jabatan tinggi, ya, orang Kementerian Wakaf. Tapi kalau kehidupannya, ya, itu sangat sederhana, ya. Orang mengajar di kampus, berangkat dengan naik bis umum, ya. Dan orang datang mengaji ke tempatnya, dia punya markas, ya. Dia juga menyarankan untuk menggunakan bis umum, kesederhanaan. Bahkan kalau ada yang datang ke tempatnya pakai taksi atau sejarah syariah, istilahnya mobil cepat kalau dari bahasa taksi, itu beliau nggak suka, ya. Orang datang ke rumahnya ngaji, kadang pulangnya diganti ongkos naik bis kotanya. Sangat sederhana. Dia tidak menyuruh kesederhanaan. Ayo kita ini harus hidup sederhana, jangan mewah, jangan. Tapi membuat kita termotivasi untuk hidup itu, ya, jangan bermewah-mewahan. Kemudian semangat beliau dalam thalabul ilmi, terus menimba ilmu, tanpa dia berbicara, ayo jangan kendor di dalam mengaji, jangan kendor di dalam menuntut ilmu, tanpa pernah berkata-kata itu. Tapi kita menyaksikan, ya, seharian ketika tidak ada jadwal mengajar, beliau duduk di masjid menulis kitab, ya, dan kitabnya banyak sekali, termasuk dalam bidang qiraah khususnya, ya, punya 20 mushaf Al-Quran yang beliau misalkan ini riwayat Hafaz wa bi khamisi riwayat Syu'bah, ya, riwayat Nafi dan seterusnya, itu sampai begitu. Jadi melihat begitu, ini orang sudah 70 tahun lebih, tapi semangatnya luar biasa, tidak ada kata taqa'ud atau pensiun, tanpa dia memotivasi dengan kata-kata. Tapi apa yang kita lihat dari keadaan beliau itu memberikan motivasi, membangkitkan yudhiduka, membangkitkan semangat kita untuk berilmu, untuk belajar, untuk mengaji. Apalagi kita jauh di bawah usia beliau yang usianya 70 saja masih terus bersemangat untuk terus belajar dan mengajarkan ilmu. Ini dalam hal ilmu, dalam hal ibadah juga akan kelihatan bagaimana misalkan sholatnya kok seperti itu, terlihat khusyuk, terlihat nyaman, terlihat dan seterusnya. Maka itu orang yang disarankan untuk disuhbahi, disahabati, dijadikan sebagai pendamping dalam membimbing keadaban kita. Maka la tashab man la yunfiduka halu, jangan pernah bersahabat dengan orang yang tidak bisa membangkitkan dirimu, keadaannya itu, keadaan dia tidak bisa membangkitkanmu. Ayyukimuka wa yusrifuka ilallah, tidak bisa membangkitkan dirimu dan mengarahkan dirimu agar dekat kepada Allah dan taat kepadanya. Ini hanya berbicara halu, keadaannya, belum tausiah, belum memberikan ceramah, tapi rasanya itu sudah mengena pada diri kita. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan juga maqaluhu, maqal itu kata-katanya. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, dan apa yang dikatakannya tidak menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia berkata-kata sedikit saja ucapan yang dia sampaikan, tapi yadulluka 'ala Allah, jadi mengarah kita, menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, listighalihi bighairihi, ya. Was-suhbatu mu'assiratun fi albabiyah, suhbah itu persahabatan itu sangat memberikan pengaruh
wa rubbama afsadaka bi khalihi wa yatayya'aka bi maqali. Karena orang yang istighoni bi ghairi, banyak sibuk dengan selain Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan kita jauh, ya, ketemu dengan orang, ya, hobinya hiburan saja, ya, ibadahnya sangat sedikit, maka kita terpengaruh. Oh, ayo gini, ayo begitu, ayo begini, ayo begitu, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati, karena su'ul khuluqi yu'ti, perilaku yang buruk itu akan memberikan pengaruh. Maka Rasulullah SAW memberikan arahan kalau kita ingin melihat sesuatu. Al-mar'u ala dini khalilihi, kata baginda Nabi. Seseorang itu umumnya itu mengikuti din orang dekatnya. Din itu bisa agama, bisa perilaku, bisa tatanan, dan seterusnya. Secara garis besar, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu biasanya mengikuti agama teman dekatnya. Falyanzur ahaduhum may yukhalil, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Jadi kalau ingin tahu siapa seseorang itu, siapa kawan dekatnya yang sesungguhnya, biasanya 11-12, enggak jauh berbeda, ya, dalam perilaku, dalam kebiasaan, dan hingga dalam masalah keyakinan. Falyanzur ahaduhum may yukhalil, kata Nabi. Kalau ingin tahu seseorang, lihat siapa kawan dekatnya. Kalau kawan dekatnya orang yang suka bergelimang dengan kemaksiatan, tidak menutup kemungkinan dia pun akan seperti itu pula, ya. Maka la taskhab man la yuhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan sekali-kali berkawan dengan orang yang keadaannya itu tidak membangkitkan dirimu, dan juga apa yang dikatakannya itu tidak menunjukkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang kita dekat, kemudian rasanya itu menjadikan kita menjadi baik atau terdorong untuk menjadi baik, maka itulah kawan yang memberikan keuntungan. Maka di dalam Al-Quran disebutkan nanti kawan-kawan yang hanya perkawanan yang sifatnya untuk kepentingan duniawi itu pada akhirnya akan bermusuhan. Al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa muttaqun. Al-akhillau, kawan-kawan dekat, ya, di dunia karena kepentingan-kepentingan tertentu. Yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun, pada akhirnya nanti di hari kiamat itu bermusuhan, ya, illa muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Berkawan di dunia, berkawan pula di akhir. Kenapa? Maqaluhu istighoni bihi. Apa yang diucapkannya itu tidak menunjukkan orang yang berkawan dengannya itu kepada Allah. Kenapa istighonihi bighairi? Karena dia sibuk dengan selain Allah. Wasuhbatu mu'athiratun fi arbabiha. Dalam persahabatan itu sangat memberikan pengaruh. Wa rubbama afsadaka bi halihi wa yuta'aka bi maqali. Wa rubbama, ya, boleh jadi, besar kemungkinan, potensinya afsadaka bi halihi, keadaannya justru akan merusak dirimu. Apalagi zaman sekarang. Nah, siapa sih dia itu? Oh, ternyata ini ada jejak digitalnya. Dia itu kawannya si Anu. Oh, si Anu itu orang rusak. Akhirnya kita ikut rusak. Padahal sebenarnya kita tidak rusak, tapi pernah berkawan saja itu memberikan dampak yang buruk bagi kita, bahkan sampai masa-masa yang akan datang. Warubbama afsadaka bi halihi. Boleh jadi orang tadi itu keadaannya akan merusak dirimu. Bayangkan, ini ditulis di abad ke-8, sudah 700 tahun yang lalu, tapi masih apa istilahnya, masih up to date di zaman kita sekarang ini, ya. Berhati-hati, ya, karena itu akan merusak diri kita. Boleh jadi kita pernah berkawan di masa yang lalu dalam keadaan masih baik, tapi kemudian berubah, maka itu berhati-hati, ya. Saya punya beberapa kawan yang dulu orangnya sejauh yang saya tahu lurus-lurus saja, tapi kemudian dalam perjalanannya kemudian, ya, itu manusia tidak bisa selamanya baik, mungkin ada godaan di tengah jalan dan seterusnya,
maka itu juga berhati-hati. Wa dhayya'aka bimaqalihi, dan akan membuat kamu tersia-siakan bimaqalihi dengan apa yang dia katakan. Wa fi suhbati hadza laisa siwa khusran. Nah, berteman dengan orang yang seperti ini laisa siwa khusran, tidak ada keuntungannya, yang ada hanya kerugian semata. Fakhtaris anha in kunta min ahli iqam, maka waspadalah, maka berhati-hatilah terhadap pertemanan seperti ini. In kunta min ahli iqam, jika kalian adalah orang yang percaya. Ada sebuah riwayat dalam hadis sahih riwayat Muslim tentang orang yang hendak menemui sahabatnya, orang yang soleh, orang yang taat, ya. Kata Nabi, anna rajulan zara akhun lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang yang berkunjung, ya, menziarahi, mengunjungi kawannya, sahabatnya, temannya, fi qaryatin ukhra, di kampung lain. Qaryah ini dalam bahasa Arab bisa berarti kampung, bisa berarti kota, ya, bahkan bisa diartikan negeri, tergantung siapnya konteks kalimatnya. Mekah itu Qaryah, ya, Qaryah ini, ya. Maka disebut Ummul Qura, induk dari kota-kota, ya. Kita mengatakan Mekah itu kota atau kampung atau apa, atau negeri, ya, tergantung dulunya. Ketika jadi ibu kota, ya, gubernur Mekah zaman kekhilafan Ottoman, ya, kita mengatakan bukan hanya kota tapi negeri, ya. Ada gubernur Mekah Syarif Hussein, ya. Kalau sekarang mungkin kita populer namanya kota, tapi dalam bahasa Arab itu Qaryah, di mana ada orang yang berkumpul banyak, di situ ada tatanan dan sebagainya, itu namanya Qaryah. Ana rajulan zara akhun lahu fi qaryatin ukhra, ada seseorang yang mengunjungi sahabatnya fi qaryatin ukhra, di kampung lain, di kota lain, ya, kayak di sini Bekasi ke Depok atau ke Bogor, Tangerang gitu, kapan ini. Fa'arsodahullahu ala madrajatihi malakan, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membuntutinya, mengirimkan, mengintalkan seorang malaikat untuk mengikuti orang tersebut. Falamma ata alaihi, ketika orang ini sudah mau sampai kepada sahabat yang dituju, maka malaikat yang menjelma menjadi seseorang yang ketemu di jalan, yang menjelma sebagai manusia. Kalau aina turid, kamu mau kemana? Apa yang kamu inginkan? Ya, uridu akhalli fi hadhil qaryah, saya mau temui kawanku di kampung ini. Ya. Oh begitu, kata malaikat. Apakah ada investasi yang kamu tanam padanya? Hal laka alaihi min nikmatin taruha? Apakah kamu punya investasi yang engkau kembangkan pada kawanmu tadi? Lah, enggak, saya enggak ada urusan bisnis, saya tidak ada urusan investasi, enggak ada urusan apa-apa. Ghairu anni ahbabtuhu fillah, ya, yang melatar belakangi, yang melandasi saya datang jauh-jauh ke sini adalah karena kecintaanku kepada sahabat itu, kecintaan semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ketemu dengan orang soleh itu nyetrum, ya, ketemu soal berkunjung kepada orang yang soleh itu nyetrum, memberikan taksir tadi. Wasuhbatu mu'assiratun, ya, suhbah itu memberikan taksir. Saya merasakan, kan saya termasuk orang yang senang bepergian, ketemu dengan orang-orang ulama itu karena nyetrum sekali, ya, bersentuhan, ya, memberikan taksir walaupun tanpa ada kata-kata yang diucapkannya. Kadang kita meminta nasihat, wahai kiai, wahai saya berikan nasihat padaku, itu dengan senyum saja, ya, tanpa keluar kata-kata wasiat apalagi, ya, enggak, ya. Ya, walaupun kadang ada yang diucapkan dengan sesimpel-simpelnya. Baik. Selanjutnya malaikat tadi menanyakan, hal laka alaihi min nikmatin taruha, kamu ada investasi tak yang dikembangkan pada kawanmu? Qala la, enggak
Bairani ahbabtu fillah. Aku datang kepada kawanku itu berkunjung, kalau istilah kita silaturahmi ke tempat kawanku itu karena kecintaanku semata karena Allah. Kalau saya kumpul sama dia itu rasanya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya mendapatkan cas, ya, mendapatkan sentuhan, ya. Itu alasannya, bukan karena ada urusan bisnis, bukan ada alasan piutang, bukan, ya. Karena dengan dekat dan ketemu saja dengan kawan saya itu, saya merasa ikut menjadi atau terdorong untuk menjadi soleh seperti dia. Faqal, kemudian malaikat itu menyampaikan, fa inni Rasulullah ilaika. Tahukah kamu bahwa sesungguhnya aku ini utusan Allah, malaikat yang diutus oleh Allah. Maksudnya ini Rasulullah ilaika, karena Rasul itu artinya utusan. Rasulullah utusan Allah, ya, enggak bisa manusia, bisa malaikat. Fa inni Rasulullah ilaika, sesungguhnya aku ini malaikat yang diutus oleh Allah untuk menemui dirimu. Untuk apa? Untuk menyampaikan bi annallaha ahabbaka kama ahbabtahu fi, untuk menyampaikan informasi, berita gembira dari Allah, bi annallaha ahabbaka, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintaimu kama ahbabtahu fi, karena kecintaanmu kepada sahabatmu tadi. Mencintai orang yang berada di jauh dari kediaman kita, kemudian kita temui, dan itu memiliki pahala yang besar, bahkan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara manfaat orang itu mengunjungi orang soleh. Tidak harus ulama, belum tentu yang soleh itu bergelar ustaz atau kiai atau ulama. Bisa jadi dia seorang petani di desa, bisa jadi dia seorang tukang kayu, bisa jadi dia seorang buruh dan seterusnya. Maka kisah bagaimana Uwais Al-Qarni ini kan orang yang tak terpandang, tapi Rasulullah sampai berpesan kepada Umar bin Khattab, kalau nanti datang rombongan dari Koron, dari Yaman, nanti ada orang di antara mereka itu seorang yang dulu pernah kena penyakit stam, ya, masih ada tanda gelangnya. Nah, nanti kalau ketemu orang itu, Rasulullah menceritakan tanda-tandanya itu, kamu minta agar dia mendoakan kamu. Bahkan dalam redaksi hadis, kamu minta agar dia memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Bayangkan, ini orang yang nggak punya nama, orang yang nggak dikenal, orang bukan orang terpandang, ya, di dunia, tapi di langit dia menjadi orang yang sangat dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikenal oleh para malaikat, yaitu Uwais Al-Qarni, seorang yang rela tidak menjadi sahabat, ya, maksudnya dia berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi, tapi karena menemani ibunya, ya, maka dia tidak menjadi sahabat, tidak terkategori sahabat, ya. Rela seperti itu karena demi orang tuanya, tapi karena kesolehannya ini, karena kebaktiannya ini, doanya itu mustajab. Sampai-sampai Umar diminta oleh Nabi, nanti kalau kamu ketemu, jadi nanti di zaman Umar orang ini baru sampai ke Madinah. Di zaman Nabi nggak ketemu dengan baginda Nabi, jadi hanya ketemu dengan sahabat. Padahal dia hidup di zaman Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, terhalang karena dia mendampingi ibunya. Ini doanya mustajab. Orang ini kan orang kampung, amalannya apa andalannya? Birrul walidain, ya, karena berbakti kepada orang tuanya. Tapi orang ini terkenal di langit, walaupun di dunia tidak begitu dikenal, ya, kecuali setelah Jibril menyampaikan informasi pada Nabi, dan Nabi memberikan pesan pada Sayyidina Umar. Dan setelah Sayyidina Umar pun, anaknya Abdullah bin Umar itu melakukan hal yang sama. Umar sudah meninggal. Abdullah bin Umar seorang ulama yang dikenal di kalangan sahabat, ulama besar, yang Umar bin Khattab berpesan jangan dijadikan nanti jadi khalifah.
Pesannya begitu Umar, ya, menjadi rijal syura, tapi berpesan jangan, anakku jangan dijadikan sebagai calon khalifah, ya, calon aja jangan, ya. Itu Umar bin Khattab. Orang pun heran, ini orang terpandang, orang besar, anaknya khalifah. Tapi ketika di tahun-tahun berikutnya si Uwais ini datang pula, maka dia mencari orang ini. Ya, kenapa kamu cari ini? Siapa toh? Heran, itu tampilannya juga biasa-biasa saja, tidak menunjukkan dia orang punya status sosial, tidak menunjukkan dia seorang pejabat, tidak menunjukkan dia seorang yang kaya. Tapi karena tahu nggak kamu, kata Abdullah bin Umar, ini dulu Rasulullah pernah bersumpah kepada ayahku Umar bin Khattab agar kalau ketemu orang ini itu memohon, ya, agar sudi memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Ya, wahai Uwais, ya, mintalah ampun kepada Allah untukku agar Allah sudi mengampuniku. Sampai begitu, bayangkan, ya, memberikan ampunan. Kalau kita, kamu minta doa biar kamu segera bisa punya ini punya itu, kan gitu. Atau minta doa supaya nanti berhasil jadi anggota legislatif atau nanti dipilih dan sebagainya. Biasanya gitu, urusannya biasanya urusan duniawi saja. Tapi ini orang agar mendapatkan ampunan, yang pokok segala sesuatu ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa ya kita menungso, istilah Jawa itu menus isi dosa. Jadi banyak berbuat dosa. Nah, kalau dosa nggak diampuni, ya apa yang kita harapkan? Kalau amalnya terbatas, dosanya banyak, gimana? Ya, fa'amaman khafat mawazinuhu, nanti timbangan amal solehnya itu minim kan repot. Itulah contohnya. Jadi ampunan itu ya boleh jadi meminta hal-hal lain, ya, tapi yang disebutkan dalam hadis itu minta rahmat kepadanya agar dia sudi memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, istighfar untukmu. Baik. Hikmah berikutnya, ini alasan kenapa kita jangan sampai berkawan dengan orang yang keadaannya tidak bisa membangkitkan kita untuk semangat beribadah, untuk semangat berilmu, ya, dan juga tidak menunjukkan kita kepada Allah kata-katanya itu, ya, kata-katanya bikin kita hati kita gersang, ya, bukan menyejukkan tapi menggesarkan, menggersangkan, ya. Rubama kunta musian, ya, boleh jadi atau kita ini Anda musian, orang yang berbuat buruk, musik atau orang yang berbuat buruk atau berbuat dosa, fi dhahirika wa batinika, baik secara lahir maupun batin kita ini buruk, ya. Fa'araka isana minka suhbatuka man huwa asfa'u halan minka. Lalu suhbatuka man huwa asfa'u halan minka, kalau kamu berkawan dengan orang yang lebih buruk darimu, ya, kita ini sebenarnya buruk, ya, tapi kita mencari kawan orang yang lebih buruk dari kita, maka fa'araka ihsana, keadaan persahabatan itu membuat dirimu melihat, oh, saya lebih baik, saya lebih soleh, saya sehingga bukan memperbaiki diri kita, tapi kita ujub, wah, saya jauh lebih baik, dia nggak pernah puasa, dia nggak pernah berinfak, dia nggak pernah bla 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 dan seterusnya, dia jarang ngaji dan seterusnya. Sehingga ketika kita berkawan dengan orang tersebut, justru kita menjadi ujub, melihat diri kita sudah baik. Dan kalau kita sudah melihat diri kita baik, akhirnya nggak mau memperbaiki diri, nggak mau menambah kebaikan, ya. Ini alasannya. Rubama kunta musian, boleh jadi kamu itu orang yang buruk, melakukan dosa, ya, fi dhahirika wa batinika, baik lahir maupun batin. Fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa asfa'u halan minka. Suhbatuka man huwa asfa'u halan minka, arakal ihsana minka. Ini strukturnya di balik bab ini. Suhbatuka man lahu man huwa asfa'u halan minka. Kamu bersahabat
dengan orang yang lebih buruk dari dirimu itu akan memperlihatkan dirimu menjadi orang yang jauh lebih baik dari orang lain, padahal kamu itu buruk ya. Tapi ketika berkawan dengan orang yang lebih buruk, maka kamu lihat kamu orang yang baik, padahal yang baik itu adalah selalu melihat diri kita buruk, sehingga kita mau memperbaiki diri ya. Sebaik-baik diri kita masih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk diri kita. Mestinya begitu, sebaik-baik diri kita masih lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk diri kita. Sehingga kita tawadu, kita merendah, kita menganggap diri kita serba kurang ya, serba keliru, serba dosa dan seterusnya ya. Saya ulangi, rubbama kunta musian fi dhahirika wa batinika fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Ya, kenapa kita tidak diperkenankan untuk berkawan dengan orang yang tidak bisa membangkitkan diri kita, dan kata-katanya tidak bisa menunjukkan kita kepada Allah SWT. Kenapa? Rubbama kunta musian, boleh jadi Anda ketika Anda itu orang yang sebenarnya masih melakukan banyak keburukan, lalu Anda melihat keadaan kawanmu tadi jauh lebih buruk dari dirimu, maka engkau tidak lagi melihat dirimu buruk, tapi melihat dirimu baik. Kalau sudah melihat diri baik, ya susah jadinya, tidak lagi mau memperbaiki diri. Li'annaka idza sahabtahu, sebab jika engkau berkawan dengannya, wa arafta anwa aswa'u halan minka, dan engkau tahu bahwa orang itu aswa'u halan minka, lebih buruk keadaannya daripada dirimu, za'amta annaka muhsinun fi amrika, maka Anda kemudian menganggap, meyakini annaka muhsinun fi amrika, bahwa engkau orang yang baik ya. Kenapa kamu lihat dirimu baik? Karena kamu berkawan dengan orang yang tidak baik ya. Tadinya Anda itu buruk sebenarnya, tapi ketika melihat orang yang lebih buruk, engkau melihat dirimu lebih baik, maka berkawannya selalu dengan orang yang lebih baik dari dirimu, maka engkau akan termotivasi, terbangkitkan untuk menjadi orang yang baik ya. Maka tadi saya ceritakan ketemu dengan Syekh Taufik, itu memotivasi diri saya. Kembali saya menghafal matan, ngapal lagi, dan itu dulu dihafal zaman SD. Oh iya ya, tidak ngapal lagi, karena ya setoran, saya setoran sekian matan ke beliau, dan ketika membaca saja, membaca matan sekian matan tajwid, saya setoran muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'an ya'lama, atau matan jajariyah, samanutiyah, dan sekian banyak matan itu, termasuk hadis al-musalsalat yang beliau susun itu saya baca, saya bisa nangis. Dan itu saya baca kitabnya dari Pak Asar sampai Isya, duduk itu dari Asar sampai Isya ya, disimak beliau, kemudian dicek seperti itu ya. Li'annaka idza sahabtahu arafta annahu as-sa'u halan minka za'amta annaka muhsinun fi amrika. Sebab kalau engkau bersahabat dengan orang yang buruk atau lebih buruk lagi dari dirimu, dan engkau tahu dia buruk, lebih buruk darimu, maka engkau akan merasa bahwa dirimu adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bla bla. Wa tarata bima indaka. Yang berbahaya, engkau akhirnya tertipu ya, tertipu dengan apa yang ada dirimu. Wah, saya udah masya Allah, alhamdulillah, tidak seperti dia, saya udah soleh, saya selalu begini begitu dan seterusnya ya. Wa kaburat nafsuka, dan akhirnya dirimu menjadi takabur ala mendunaka, kepada orang yang ada di bawah dirimu, lebih rendah dari dirimu ya. Orang yang sebenarnya bodoh, tapi berkumpul dengan orang yang lebih bodoh, maka dia merasa apa? Terasa pintar ya. Tapi ketika dia berkawan dengan orang yang jauh lebih pintar, maka dia nggak berkutik apa-apa, ngomong juga
nggak berani atau bahkan nggak bisa. Orang kan ketahuan kalau sudah disandingkan. Kalau belum disandingkan, belum diajak diskusi, apalagi debat terbuka, nggak ketahuan kalau dia itu pintar atau bodoh. Tapi begitu dihadapkan kepada dibandingkan dengan lawannya, katakanlah itu, diajak diskusi, diajak debat, ya, baru ketahuan, ya, itu ada bukunya itu. Jawabannya simpel saja, itu selesai. Nah, itu contohnya. Maka berkawanlah dengan orang yang alim, berkawanlah dengan orang yang lebih alim, berkawanlah dengan orang yang soleh, berkawanlah dengan orang yang lebih soleh. Ya, jangan dalam hal-hal seperti ini kita mencari sahabat yang lebih rendah dari kualitas diri kita. Wa kafurat nafsuka ala menggunakan, itu kamu menjadi takabur, ya. Oh, saya infak saya lebih banyak, ibadah saya lebih tekun, sholat saya lebih rajin, dan seterusnya, ya. Walau tutahhirha an awsahi isa'atika, dan kamu lupa tidak membersihkan jiwamu dari kotoran-kotoran keburukanmu, ya, karena kamu lihat sudah baik, jauh lebih baik daripada kawanmu tadi, ya. Walan tanhad ila ma yarfa'u darajatika, dan kamu tidak bangkit untuk meraih apa yang bisa meninggikan derajatmu, ya, derajat ibadah dan seterusnya. Wal bala'u kullal bala'i ayyasaliku li nafsi ihsanan, adalah bencana yang luar biasa. Wal bala'u kullal bala'i, ini bencana sebesar-besar bencana, ayyasaliku li nafsihi ihsanan, kalau salik, orang yang berjalan menempuh perjalanan spiritual itu di nafsi sana, melihat dirinya baik. Kalau orang sudah melihat dirinya baik, itu sudah bencana, ya. Fafirra min suhbatil asrar, maka menjauhlah, larilah min suhbatil asrar, dari berkawan dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat. Fafirra min suhbatil asrar, larilah dari berkawan dengan orang-orang yang buruk. Maka ada orang yang maksudnya rela keluar dari perusahaan, rela keluar dari tempat kerja dan seterusnya. Wahtaris suhbatal akhyar bilillah, wahtar suhbatal akhyar bilillah, berkawan dengan orang-orang yang baik. Fa innahum qaumun la yasqa jalisuhum, karena mereka itu adalah orang-orang yang kalau kita berkawan, berdampingan, bersahabat, maka tidak akan membawa kepada kesengsaraan. Baik, pas waktu suruh demikian. Mudah-mudahan dua khidmah ini dapat memberikan bimbingan kepada kita, dan kita bisa terus memperbaiki diri kita, karena sebaik-baik diri kita lebih baik orang lain, dan seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk diri kita. Kita tahu dengan kafaratul majlis, subhanaka Allahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.